Selamat siang, perkenalkan saya dengan NIM 42324046. Nama saya Elizabeth dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu boundary test dari kelompok 15. Boundary test adalah teknik pengujian kotak hitam yang sering digunakan pengembangan perangkat lunak untuk memeriksa kesalahan pada batas atau ujung ekstrem dari domain input tertentu. Domain input mencakup semua kemungkinan input yang tersedia dalam program perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak menggunakan pengujian kotak hitam untuk menganalisis perilaku program perangkat lunak dan memeriksa fungsinya, yang dimana ujung ekstrem dalam pengujian batas mencakup awal hingga akhir, bawah hingga atas, atau minimum hingga maksimum. Alih-alih hanya berfokus pada pusat data, pengujian batas membantu mendeteksi kesalahan yang terjadi pada nilai partisipasi yang valid atau tidak valid. Dalam pengembangan perangkat lunak, partisi melibatkan pembagian kode atau proyek yang lebih besar menjadi komponen yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Tanpa partisi, kode memungkinkan untuk memiliki banyak kesalahan dan memerlukan waktu lebih lama untuk komplikasi dengan benar. Partisi ekivalensi adalah teknik perangkat lunak yang terjadi tepat sebelum pengujian batas dan membagi data input menjadi partisi yang sama yang berfungsi untuk memperoleh kasus uji atau skenario uji individual yang dilakukan pengembangan pada suatu sistem untuk menentukan apakah sistem berfungsi dengan benar. Teknik ini penting untuk pengujian batas karena membantu mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk pengujian lebih lanjut. Statistik analisis boundary test, eksperimen yang membandingkan efektivitas partisi kesetaraan atau EP boundary valency analysis dan pengujian acak dilakukan berdasarkan sistem avionik operasional sekitar 20.000. Baris kode ada. Makalah ini memperkenalkan metodologi eksperimental yang mempertimbangkan semua kemungkinan masalah masukan yang memenuhi teknik pengujian dan semua kemungkinan nilai masukan yang seakan menyebabkan modul gagal atau daripada nilai yang dipilih secara sewenang-wenang dari kumpulan ini untuk menentukan nilai absolut untuk efektivitas setiap nilai pengujian. Seperti yang diharapkan, penerapan BVA terbukti paling efektif baik EP maupun pengujian acak tidak ada yang setengah efektif. Hasil pengujian acaknya mengejutkan, hanya memerlukan 8 kasus uji per modul untuk menyamai efektivitas EP. Meskipun diperlukan sekitar 50.000 kasus uji acak untuk menyamai efektivitas BPA. Analisis nilai batas adalah bentuk pengujian fungsional fitur atau item dalam perangkat lunak. Ini adalah praktik umum untuk membangun perangkat lunak interaktif yang mengambil data pengguna dan merespons secara bersama. Khususnya, detail yang kami peroleh dari pengguna harus mengikuti beberapa kendala untuk penyimpanan yang tepat dalam database. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengujian fungsionalitas fitur apapun, nilai batas ditetapkan selanjutnya, kami memeriksa apakah perangkat lunak memperoleh data yang cocok dengan batas tertentu. Kami menguji dengan memeriksa bagaimana perangkat lunak merespon berbagai kasus uji input. Batas diatur dengan menentukan nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya, kami mengharapkan perangkat lunak untuk mempertimbangkan nilai valid yang berada dalam batas ini. Selanjutnya, perangkat lunak menandai nilai yang berada di luar batas ini sebagai tidak valid. Tujuan dari analisis nilai batas adalah untuk memilih kasus uji, menjalankan kondisi batas, dan nilai sebanyak mungkin dalam batas tersebut. Ini membantu dalam mengungkap bug yang mungkin tidak mudah ditemukan melalui teknik pengujian lainnya. Dengan hati-hati memilih input di dekat batas, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan kesalahan off by one, batas-batas, dan penanganan nilai ekstrem. Cara kerja boundaries. Yang pertama, penentuan rentang nilai input. Fase pertama dalam proses pengujian batas melibatkan penentuan rentang nilai input. Rentang ini memberikan batasan pada nilai yang dapat diterima oleh sistem. Misalnya rentang input mungkin antara 15 dan 100. Setiap angka di luar rentang 15 hingga 100 tidak valid, sedangkan angka apapun dalam rentang tersebut valid. 2. Penentuan batas. Fase selanjutnya dalam proses melibatkan pembagian setiap kasus uji menjadi 3 area berbeda. Tim pengembangan perangkat lunak menempatkan nilai yang tidak valid di ujung bawah rentang yang ekstrem, nilai yang valid di tengah rentang, dan nilai yang tidak valid di ujung atas ekstrem. Setiap ujung ekstrem tidak terbatas, artinya tidak mungkin untuk mengukur atau menghitung. 3. Partisipasi kesetaraan. Setelah menentukan batas, tim kemudian dapat menentukan partisi kesetaraan dengan melihat 2 partisi individu.
Di persimpangan partisi ada nomor yang valid dan nomor yang tidak valid untuk dipertimbangkan. Misalnya, jika rentangnya 15 hingga 100, partisi akan memiliki nilai valid 100 dan nilai yang tidak valid 101. Yang keempat ada evaluasi, yang dimana fase terakhir ini adalah proses pengujian batas melibatkan pengujian nilai dari rentang dalam aplikasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut valid. Nilai yang tidak valid di dekat ujung ekstrem salah satu batas menerima pesan kesalahan yang menjelaskan bahwa aplikasi mengharuskan nilai berada dalam rentang nilai, tidak menerima pesan kesalahan dan dianggap dapat diterima oleh aplikasi. Performance boundary value ada dua langkah. Yang pertama, identifikasi kelas kesetaraan dan rancangan kasus uji. Boundary value analysis atau limit testing adalah salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada batas atas dan batas bawah nilai yang diisikan pada aplikasi. Beberapa prinsip yang mendasari pada boundary value analysis, yaitu yang pertama, banyak kesalahan terjadi pada kesalahan masukan. Yang kedua, boundary value analysis mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input. Yang ketiga, boundary value analysis merupakan komplement dari equivalent partition, lebih pada memilih elemen-elemen di dalam kelas equivalent pada bagian sisi batas